semangat ya, walaupun ibadah di rumah, tetapi kita tetap semangat memuji Tuhan juga nanti akan mendengarkan cerita Alkitab. Tentunya masih semangat ya Kak Maria ya. Selalu semangat walaupun hanya di rumah saja. Kita mau memuji nama Tuhan apa Kak Elvina? Kita mau memujikan nama Tuhan dengan dia panggil nama saya. Ayo kita ajak berdiri ya. Yuk, yang di rumah. Oh, ajak mamanya boleh, ayahnya boleh, kakak adiknya semua berkumpul. Kita memuji Tuhan bareng-bareng, memuji dengan dia panggil nama saya. Siap ya? Ya, kita mulai. Sebelumnya coba kita itu sudah lama sekali di rumah aja. Bosan apa tidak? Ada yang bosan, iya, karena nggak bisa jalan-jalan Kak Maria. Biasanya padahal kalau liburan kita pergi ke kebun binatang. Coba sebutkan binatang apa saja adik-adik yang di sana. Ayo diingat-ingat apa ya? Coba yang itu badannya besar. Gajah ya. Gajah badannya besar. Kalau yang suka berenang itu apa yo? Yang suka berenang itu apa ya Kak? Ikan ya? Atau bebek? Oh enggak ya? Ikan suka berenang. Ya. Bebek bisa di darat. Bisa berenang ya. Iya. Laut juga. Terus sekarang kita mau nama Tuhan. Belalai gajah yang panjang. Wah, semangatnya sendiri. Iya. Senang banget pakai gerakan juga ya Kak ya. Belalainya siapa yang paling panjang sendiri ya? Panjang-panjangan dengan mama dan papa di rumah. Iya, semua ikut gerakannya ya. Seluruh keluarga ikut gerakannya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Belalai gajah yang panjang. Belalai
Ya, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan ya, Kak Maria. Tiba saatnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikapnya adik-adik? Tangannya dilipat, tundukkan kepala, matanya ditutup, dan suara menirukan doa yang disampaikan oleh Kak Erlita. Ya, sudah siap ya adik-adik? Sikapnya berdoa sudah? Kita berdoa bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini kami beribadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya. Ya, sekarang kita memuji nama Tuhan lagi. Iya. Untuk mempersiapkan firman. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab yang tentunya menarik ya, Kak Maria. Dan nanti akan dibawakan oleh siapa ya? Yang membawakan cerita Alkitab. Kita sembunyikan dulu. Oh, disembunyikan dulu. Iya. Kita siapkan hati kita dulu. Ambil Alkitab dulu. Memuji nama Oke, Tuhan, ya. siap. Adik-adik gimana? Alkitabnya sudah siap? Sudah diambil? Sudah dipegang? Sudah semuanya? Oke, pinter-pinter. Iya, Masuk kita ke akan. bawah. Oh, sudah ada yang bawa Alkitab, sudah bisa membuka sendiri. Dan pada papa mama bisa membantu saat nanti anak-anak membuka Alkitab ya, yang masih belum bisa mandiri. Kalau yang adik-adik yang sudah bisa, kelas Markus, Lukas, Yohanes sudah bisa sendiri ya. Buka sendiri, baca sendiri. Iya, sip, hebat. Yuk, kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan ada Ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. sudah waktunya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Firman Tuhan yang ditunggu-tunggu. Oh, ya pastinya yang ditunggu-tunggu. Ya, siapa yang akan membawakan firman pada hari ini?
Coba Kak yang suka membawa firman yang penuh semangat. Ibu Ponco ya. Ya, tuh kita panggil langsung Bu Ponco ya. Mari Bu Ponco, kami persilakan. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Oke, kita bertemu lagi ya pada pagi hari ini. Wah, gimana ya? Sebenarnya Bu Ponco sudah kangen sekali sama adik-adik untuk bisa bertemu, mengajar adik-adik di sekolah minggu. Tapi sabar ya adik-adik, saat ini kita masih belum bisa untuk bertemu. Ya, sudahlah, kita ibadah sekolah minggu melalui online dulu. Oh ya adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan Mbak Erlita, dengan Mbak Maria. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, adik-adik masih ingat kan peristiwa-peristiwa tentang Paskah? Peristiwa Paskah itu banyak loh adik-adik, dimulai dari waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam. Lalu Tuhan Yesus diarak-arak untuk disalibkan, itu pada waktu Jumat Agung. Waktu itu langsung Tuhan Yesus dikubur, mati dikubur. Pada hari yang ketiga ada peringatan apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus menyapa murid-murid Tuhan Yesus, dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung, ke atas bukit ya yang ada di dekat Yerusalem. Nanti Bu Ponco akan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus dan juga tentang peristiwa Pentakosta. Karena hari ini bertepatan dengan kita merayakan Pentakosta ya. Untuk itu adik-adik, pada pagi hari ini kita nanti akan membaca firman Tuhan lebih dahulu. Tadi Mbak Maria sama Mbak Erlita sudah mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Ya, Bu Ponco pasti yakin saat ini adik-adik sudah ada Alkitab di tangan masing-masing. Ya, untuk itu sebelumnya kita akan coba membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, tapi kita akan meminta dulu bimbingan oleh Tuhan supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan baik, dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang bersih. Untuk itu kita akan berdoa dulu ya, sebelum kita membaca Alkitab dan masuk pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bu Ponco akan memimpin, adik-adik boleh menirukan bersama-sama dengan orang tua, dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya yang ada di rumah. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan waktu bagi kami anak-anak-Mu untuk memuji Tuhan di hari Minggu ini, di mana kami juga bersama-sama memperingati akan hari Pentakosta. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang Pentakosta. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu, Tuhan urapi sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ya, firman Tuhan pagi hari ini akan kita ambil dari Kisah Para Rasul 2. Ya, peristiwa Pentakosta sebenarnya banyak ya ayat yang harus kita baca. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-40. Seharusnya harus kita baca. Tapi kalau kita saat ini membaca firman Tuhan terlalu panjang, nah ceritanya nanti enggak cukup ya, dan waktunya juga lama. Kita akan penggal aja firman Tuhan. Kita akan baca hanya dari
Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Bu Ponco akan membacakan, adik-adik boleh mengikutinya ya di rumah dengan Alkitabnya masing-masing. Kita baca. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frisia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua tercengang-cengang, sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk anggur manis." Sedemikian firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Ya, adik-adik, itu lagi pembacaan firman yang sudah Bu Ponco dan adik-adik baca. Ya, di sini lihat ada murid-murid Tuhan Yesus dan di sini juga ada Tuhan Yesus. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, "Ayo, kalian semua ikut aku." Kemana Tuhan Yesus? Kita akan naik ke atas bukit, di atas bukit Galilea. Ya, bukit Galilea itu dekat Yerusalem ya adik-adik ya. Nah, sesampainya di bukit Galilea, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hei, murid-muridku, hei, pada saat ini aku akan pergi. Aku berpesan kepada kalian semua, ya. Ingatlah pesanku bahwa saat ini kamu harus pergi ke Yerusalem dan kamu harus tinggal di sana sesaat sampai karunia Tuhan datang kepadamu." Ya, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Sedikit-sedikit Tuhan Yesus naik. Dan murid-muridnya melihat Tuhan Yesus naik sampai ke atas. Akhirnya Tuhan Yesus sampai di atas. Murid-muridnya tercengang-cengang melihat Tuhan Yesus ada di atas, mereka bingung. Tuhan Yesus sudah naik di surga dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita bahwa kita harus pergi ke Yerusalem. Kita harus menunggu di sana sampai karunia Tuhan datang kepadanya. Kalau begitu, mari kita bersama-sama pergi ke Yerusalem. Deng 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 deng.
murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dan episodenya selesai yang naik. Ya, untuk kenaikan Tuhan Yesus selesai, kita lanjut ke episode yang berikutnya adik-adik. Kita masuk ke episode yang selanjutnya, yaitu episode tentang perjalanan murid-murid Tuhan Yesus ke Yerusalem. Sekarang peraganya tidak kayak ini lagi, peraganya sudah ganti ya. Nah, tadi murid-murid Tuhan Yesus menjalankan perintah. Ya, diperintah oleh Tuhan, kamu harus pergi ke Yerusalem ya, tunggu di sana. Nah, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Mereka jalan-jalan pergi ke Yerusalem. Dan ternyata apa adik-adik? Yang pergi ke Yerusalem tidak hanya murid-murid Tuhan Yesus, tidak hanya orang-orang yang percaya saja, tetapi lihatlah, banyak orang-orang pergi ke Yerusalem, termasuk orang-orang Yahudi, ya, orang-orang dari segala negeri berbondong-bondong pergi ke Yerusalem. Kenapa ya? Kok mereka pergi ke Yerusalem ya Bu Ponco? Oh iya, karena mereka mau merayakan hari perayaan Pentakosta. Nah, semua murid dan orang-orang Yahudi pergilah mereka ke Yerusalem. Dan sesampainya mereka di Yerusalem, lihat ini ada gambar apa? Oh, ternyata murid-murid Tuhan Yesus sudah berada di sebuah ruangan yang sangat-sangat luas, ya, di Bait Allah. Dia berkumpul di situ, dia memuji-muji nama Tuhan, menyanyi, ya, memuliakan nama Tuhan. Mereka dengan senang hati memuliakan nama Tuhan. Dan tidak lupa juga adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus selalu berdoa. Nah, ini mereka tekun berdoa, ya. Demikian halnya dengan adik-adik, ya. Bu Ponco mengharapkan adik-adik juga selalu berdoa. Tekun di dalam doa, tekun di dalam menanti-nantikan karunia Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Ini mereka dengan tekun berdoa. Tiba-tiba saja adik-adik, pada saat mereka sedang berdoa dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh, terdengarlah suara dari atas langit, tiupan angin yang sangat kencang. Aduh, suara apa itu? Murid-murid Tuhan Yesus pada kaget. Ada suara angin dari langit yang sangat kencang masuk ke dalam ruangan yang pada saat itu murid-murid sedang berdoa, dan murid-murid kaget. Ini ada tanda apa ini? Kenapa tiba-tiba ada angin kencang datang masuk ke ruangan kita? Lihatlah, padahal kita baru berdoa tadi. Iya ya, kenapa ini? Ini tanda apa? Dan tiba-tiba saja apa yang terjadi adik-adik? Oh, turunlah lidah-lidah api dari atas, ya. Lidah-lidah api turun di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka pada melihat, oh, ternyata karunia Tuhan sudah tiba. Mereka bersuka cita. Tuhan telah menurunkan Roh Kudus di atas diri kita. Roh Tuhan telah ada dalam diri kita untuk menolong kita. Mereka bersuka cita karena Roh Tuhan ada di dalam diri mereka. Mereka tiba-tiba saja bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa seperti yang difirmankan di dalam Alkitab tadi. Ada yang bisa berbahasa Arab, ada yang bisa berbahasa Mesir, berbahasa Persia, berbahasa Yahudi, semua bahasa mereka berkata-kata mampu, ya. Dan apa yang dikatakan oleh para murid, mereka bernubuat tentang Tuhan Yesus dengan bahasa mereka masing-masing. Dan yang sangat kita heran tuh, Tuhan Yesus memberi kuasa itu dan orang-orang Yahudi dapat mengerti.
dapat memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid tersebut. Nah, pada saat orang-orang Yahudi ya pada lewat di situ dan melihat suatu peristiwa yang begitu hebat, mereka pada takjub, mereka terheran-heran. Apa yang terjadi? Bukankah mereka itu orang-orang Galilea? Kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa kita dan kita bisa mengerti apa yang ia katakan, apa yang ia nubuatkan? Mereka berkata seperti itu. Lalu Petrus melihat semua itu, maka Petrus lalu berinisiatif untuk keluar, ya. Petrus keluar dari ruangan menemui orang-orang Yahudi tersebut. Dan apa yang dikatakan Petrus? Petrus berkata kepada mereka, "Hei, kamu orang-orang Yahudi, kenapa kamu takjub, kenapa kamu terheran-heran melihat apa yang telah kami terima? Kami telah menerima karya Roh Kudus. Bukankah itu semua sudah tertulis di dalam Alkitab? Bukankah itu semua sudah dinubuatkan oleh para nabi? Kenapa sekarang kamu terkejut? Kenapa kamu sekarang terheran-heran? Ya, bukankah Yesus itu adalah Mesias yang pada saat itu telah kamu aniaya, telah kamu salibkan, telah kamu bunuh, dan pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit. Hari ke-40 Tuhan naik ke surga. Dan pada hari ini Tuhan telah mengaruniakan Roh Tuhan, Roh Kudus kepada kami semua untuk menolong kami. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang Yahudi pada ketakutan. Mereka takut dan bingung apa yang harus kami lakukan. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, "Kalau begitu apa yang harus kami lakukan saat ini? Aku sangat takut." Seperti itu. Lalu Petrus berkata, "Kamu semua harus bertobat. Kamu harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Dan kamu harus menyediakan dirimu untuk dibaptis. Kamu harus kembali ke jalan yang benar. Ikuti jalan Tuhan, serahkan dirimu untuk dibaptis." Dan suatu mujizat yang sangat luar biasa terjadi adik-adik. Pada keesokan harinya sebanyak 3.000 orang, kurang lebih 3.000 orang berbondong-bondong datang kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk dibaptis, ya. Nah, ini ada gambar betapa mereka bersuka cita, mereka menginginkan untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh, ya. Mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa Paskah sampai dengan peristiwa kebangkitan dan sampai dengan peristiwa Pentakosta. Ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, apa ya adik-adik yang bisa kita pelajari? Yang pertama kali, perlu adik-adik ingat ya, kita harus selalu setia dan taat kepada Tuhan. Apa itu setia dan taat, Bu Ponco? Aku enggak tahu itu maksudnya setia dan taat itu apa. Ada yang bertanya seperti itu. Ada yang, kenapa harus taat segala sih, harus setia pada Tuhan. Mungkin seperti itu. Tapi ingat-ingat adik-adik. Adik-adik harus selalu setia dan taat. Artinya apa? Adik-adik harus selalu rajin. Ya, rajin memuliakan nama Tuhan dengan memuji nama Tuhan di dalam setiap kehidupan adik-adik. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, ya. Harus rajin berdoa. Ya, itu adalah ketaatan, kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan, baik itu di sekolah minggu, baik itu pada perayaan-perayaan yang diadakan di gereja, maupun dalam persekutuan-persekutuan yang ada di gereja. Itulah taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua apa, Bu Ponco? Yang kedua adalah kita harus berani bersaksi.
Itu yang diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya. Ya. Kamu harus bersaksi dalam namaku. Ya, kita harus bersaksi. Saya kan masih kecil, Bu Ponco. Bagaimana saya bersaksi? Saya tidak bisa. Ada yang berkata seperti itu. Bersaksi itu nggak mudah loh, Bu Ponco. Yang besar bilang gitu. Masa saya harus bawa kitab suci ke sana-sana, memberitakan kepada teman-teman saya, ini loh baca kitab suci, kan nggak seperti itu. Tidak. Bagaimana kita anak-anak Tuhan untuk bersaksi kepada lingkungan kita? Yaitu dengan perbuatan baik. Itu adalah bersaksi, ya. Apabila ada teman kalian yang memaki-maki kamu, mengolok-ngolok kamu, kita harus sabar. Kita harus dengan rendah hati, kita harus dengan ketenangan hati menerima semuanya itu. Jangan kita ganti mengolok-ngolok, jangan kita ganti marah-marah kepada mereka. Kalau ada teman kita yang mencubit, menendang saya, apakah saya juga harus diam aja, Bu? Ya, kalau kita mau bersaksi sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus tenang, kita harus diam. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan berfirman, kalau engkau ditampar pipi kananmu, serahkan pula pipi kirimu. Dan itu sebaliknya. Kalau engkau dijahati temanmu, jangan engkau membalas juga dengan kejahatan. Itulah bersaksi, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bertobat. Ya, bertobat. Apa artinya, Bu? Bertobat itu kalau kita sudah melakukan kesalahan, namanya manusia ya. Namanya adik-adik juga pasti pernah melakukan kesalahan. Disuruh orang tuanya malah marah-marah, bentak-bentak. Ya, disuruh pergi ke gereja, membantah, nanti aja, lebih enak main, lebih enak kita main game, lihat TV. Seperti itu. Kita sudah berbuat salah. Kita menendang teman kita mencubit teman kita mengolok-ngolok teman kita, itu juga perbuatan salah. Nah, bagaimana itu bertobat? Kita harus segera menyadari kesalahan kita. Kita langsung datang kepada Tuhan. Kita menyatakan pada Tuhan, Tuhan, saat ini aku sudah berbuat salah. Aku mengaku di hadapan-Mu Tuhan, aku bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak akan berbuat salah lagi, aku tidak akan berbuat jahat lagi. Seperti itu. Tapi kok besoknya berbuat salah lagi, besoknya berbuat jahat lagi. Bolehkah itu? Mungkin adik-adik berkata, Bu, kan Tuhan itu Maha Pengasih, selalu mengasihi saya. Tuhan itu kan selalu mengampuni saya. Tidak apa-apalah, besok aku berbuat nakal lagi. Jangan adik-adik, tidak boleh ya. Kalau kita sudah bertobat, harus kita bertobat dari hati. Ya, dari hati. Kita tidak boleh berbuat jahat lagi. Itulah pertobatan ya. Jadi tidak boleh diulangi lagi. Stop sampai di situ. Ya, kalau kita mau berbuat salah, berbuat jahat, aduh, kita ingatlah dalam diri kita sudah ada Roh Kudus yang akan menolong kita, mengingatkan kita. Dan yang terakhir, yang keempat apa? Yang keempat adalah baptis. Ya, jika kita sebagai anak-anak Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita harus menyerahkan diri kita untuk dibaptis, supaya roh Tuhan ada di dalam diri kita, supaya kita benar-benar ada di dalam diri Tuhan. Ya, itulah baptisan yang keempat. Ya, makna yang harus kita maknai yang keempat adalah baptisan. Ya, itu. Jadi kita akan menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Ya, itu seperti ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, mereka ingin percaya kepada Kristus dan ingin menerima urapan dari Roh Kudus, makanya mereka bersama-sama pengen dibaptis. Ya, demikian adik-adik cerita dari Bu Ponco, mulai dari kenaikan Tuhan Yesus sampai perayaan Pentakosta. Jadi di dalam perayaan Pentakosta kita perlu mengingat satu, bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita apa? Roh
Kudus, Roh Tuhan, supaya ada di dalam hati kita, menuntun kita, menolong kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan, untuk selalu memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin adik-adik. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik, sebelumnya ini ada pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana orang-orang menunjukkan iman mereka setelah bertobat dan percaya kepada Yesus ya? Kalau kita tadi orang-orang Yahudi ya sudah pada menunjukkan percaya bahwa dia percaya pada Tuhan. Saya sekarang percaya. Bagaimana menunjukkan imannya? Ini ada beberapa. Yang pertama ini ada gambar ya, boleh dilihat. Ya, ini gambarnya apa ya? Seorang anak mungkin patuh dengan orang tua ya. Seperti itu. Kalau kita sudah percaya, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus hanya patuh pada orang tua? Yang kedua, ini memberitakan kabar Tuhan ya, sebagai guru mengajar di sekolah minggu seperti itu. Lalu yang ketiga adalah minta diri untuk dibaptis. Nah, kira-kira yang benar dari pertanyaan ini yang nomor berapa adik-adik? Ayo, bagaimana orang-orang menunjukkan imannya mereka setelah bertobat dan percaya kepada Yesus? Tadi Bu Pocong sudah mengatakan bahwa yang ketiga setelah bertobat adalah apa? Minta supaya dibaptis. Nah, berarti jawaban yang benar jawaban nomor berapa? Nomor 3. Benar ya, nomor 3. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus 3. Amin. Sekian saja ya tuh adik-adik semua firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya adik-adik kita akan tutup dulu ya dengan berdoa untuk doa firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah mengutus Roh Tuhan, Roh Kudus untuk ada di dalam hati kami untuk menolong kami ke jalan yang benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman itu boleh kami ingat selalu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada minggu-minggu berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, firman Tuhan sudah disampaikan tadi sama Bu Ponco. Bagus banget ya. Ya. Bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya enggak ya? Pastinya bisa Kak Maria. Wah, sip adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik yang akan kita berikan untuk Tuhan. Adik-adik di rumah bisa persembahannya dikumpulkan di amplop ya. Besok kalau kita sudah ibadah sekolah minggu di gereja, kita kumpulkan bersama-sama. Iya betul. Atau ada dua cara. Atau ditransfer. Minta tolong mama, tolong dong transferkan persembahanku untuk sekolah minggu. Bisa itu. Caranya gimana? Ya, caranya gimana Kak Maria? Caranya ditransfer di rekening gereja, kemudian nanti ditulisi untuk sekolah minggu. Iya, itu ya. Sekali ya. Jadi kita walaupun di rumah kita tetap memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Sambil memberikan persembahan kita pujikan rukun cinta. Iya. Mari kita bersama-sama pujikan.
Nila atau Bina yang terkenal namanya. Oh, Bina ya. Ya, Bina selamat ulang tahun ya. Kemudian Hosa. Hosa. Iya. Oh, Sama Hosiana. sama Hosiana. Hosa dan Hosiana. Cecilia, Bina, Hosa dan Hosiana. Ada 4 yang berulang tahun. Iya. Selamat ulang tahun ya. Adik-adik, Memberkati. memberkati. Yuk, sekarang kita mau tutup ya ibadah sekolah minggu ini dalam doa. Iya. Mari kita berdoa adik-adik. Iya, doanya untuk persembahan dan penutup ya Kak Maria. Ya. Ya, sikapnya bagaimana adik-adik? Tangannya dilipat, tundukkan kepala, pejamkan mata, dan bisa menirukan doa yang disampaikan oleh Kak Erlita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat yang Tuhan berikan yang Tuhan berikan melalui orang tua kami, melalui orang tua kami, sehingga kami sehingga kami bisa mempersembahkan bisa mempersembahkan persembahan untuk sekolah minggu. untuk sekolah minggu. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami juga telah memuji nama-Mu, telah memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman, dan biarlah dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu kami menjadi anak yang takut yang takut akan Tuhan. akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat ibadah kami Buat ibadah kami pada hari ini. Biarlah berkat biarlah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan anugerahkan Tuhan anugerahkan kepada kami, kepada kami anak-anak-Mu, anak-anak-Mu beserta dengan beserta dengan keluarga kami. keluarga kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, berarti seminggu sudah selesai. Iya. Kita tutup pujian Tuhan Yesus baik. Iya, karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Ya, walaupun kita di rumah saja, walaupun kita bosan, tetapi Tuhan Yesus tetap baik memelihara kehidupan kita. Iya. Tuhan Yesus baik.